Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang soleh dan soleha semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya, yang pastinya bersama Bunda Trisna di Mapel PPKN. Baiklah Ananda, hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemarin kita sudah belajar kan di bab 1 tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya ini, di materi ini kita akan melanjutkan ke bagian perumusan dan pengesahan undang-undang dasarnya. Bagaimana sih sejarah perumusannya? Silakan nantikan di video berikut ini. Sebelum Bunda melanjutkan ya, Bunda akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada dua. Yang pertama, melalui tayangan video ini, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dengan benar. Dan yang kedua, melalui tayangan video ini, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu kita akan langsung saja ke bagian perumusan Undang-Undang Dasar. Nah, sejarahnya itu gimana sih? Bunda singkat-singkat saja di sini ya. Bunda akan jelaskan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar itu sama saja dengan konstitusi. Konstitusi tertulis dengan Undang-Undang Dasar itu sama ya. Jadi, konstitusi itu memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi konstitusi itu juga dalam bahasa Inggris adalah constitution, yang artinya juga konstitusi. Kalau disimpulkan atau dijadikan pengertian secara umumnya, konstitusi itu adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, konstitusi ini dalam arti luas terdiri dari dua, ada konstitusi tertulis dan ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis ini ialah yang kata Bunda tadi, Undang-Undang Dasar ini. Sedangkan kalau konstitusi tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Apa sih konvensi? Konvensi itu adalah suatu kebiasaan ketatanegaraan ya, yang sering timbul dalam sebuah negara. Salah satu contoh konvensi adalah ketika MPR mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Itu jadi contoh dari konvensi atau konstitusi tidak tertulis. Kalian juga bisa lihat nak ya di bukunya, itu ada di halaman 57 terkait hakikat konstitusi dan undang-undang dasar ini ya. Yang jelas undang-undang dasar dan konstitusi itu saling berkaitan. Mereka itu tidak dapat dipisahkan. Jadi negara kita itu, kalau Bunda tanya ya, apa konstitusi negara kita? Ya kalian jawab undang-undang dasar. Jawabannya adalah undang-undang dasar. Nah, selanjutnya perumusan undang-undang dasar ini ya. Pada sidang kedua kemarin, yaitu pada sidang kedua BPUPKI ya, itu kan membahas tentang rancangan undang-undang dasar, dan akhirnya BPUPKI itu membentuk pada sidang kedua itu yang pertama ada panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi keuangan. Nah, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 1945 ini pada sidang kedua tadi kan. Nah, kan pada sidang kedua tadi kan ada kata Bunda kan, terjadinya sidang kedua ini pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Jadi pada sidang kedua ini yang pertama dimulai pada tanggal 11 Juli 1945. Panitia hukum dasar yang beranggotakan 19 orang menggelar sidang, dan kemudian panitia hukum dasar membentuk panitia kecil lagi, yaitu panitia perancang
undang-undang. Yang mana ketika menggelar sidang ini didapatkanlah kesepakatan, yaitu yang pertama membentuk panitia perancang yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Farada Harahap. Terus yang kedua menghasilkan bentuk negara kesatuan atau unitaris, dan yang ketiga kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Itu hasil kesepakatan pada tanggal 11 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 13 Juli panitia perancang undang-undang ini membahas dan menyepakati beberapa hal. Yang pertama yaitu seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan baik MPR, dan pembentukan panitia penghalus bahasa. Nah, kemudian pada tanggal 13 Juli ini juga disampaikan ada 3 hal pokok, yaitu ada tentang pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ini dilakukan juga oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar tersebut. Terus tanggal 15 Juli kemudian BPUPKI kembali menggelar sidang dengan agenda pembahasan rancangan undang-undang. Selanjutnya, Supomo selaku ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar ini memberikan penjelasan atas naskah Undang-Undang Dasar tersebut, sehingga pada tanggal 16 Julinya naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam sidang PPKI dan sah menjadi konstitusi negara kita. Itu jadi ya pada sidang BPUPKI itu rangkaian dari setiap tanggalnya itu ya, dari tanggal 11 sampai 16 Juli semuanya itu mereka mengadakan sidang dan membahas terkait Undang-Undang Dasar ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke bagian pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, pengesahan Undang-Undang Dasar ini juga dilakukan bukan lagi dilakukan oleh BPUPKI, yang mana dilakukan atau dilaksanakan oleh PPKI. PPKI kemarin sudah Bunda sampaikan, kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, nama bahasa Jepangnya apa sih Bun? Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, jadi pembentukan PPKI ini dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan, dan ketuanya adalah Soekarno ya PPKI ini. Adapun pada pembentukannya ini menghasilkan 2 tugas PPKI. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Jadi inilah tujuan atau tugas dari PPKI ya. Dia ialah harus meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar, dan yang kedua melanjutkan kerjanya dari BPUPKI. Itulah pengesahan dari Undang-Undang Dasar ini ya, disahkan oleh PPKI pada tanggal berapa? Itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kemudian keanggotaan PPKI ini beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Marsikal Kraucci, yang mana dari 21 orang ini terdiri dari 12 orang dari Jawa, terus 3 orang dari Sumatera dan 2 orang dari Sulawesi, dan 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa. Namun ternyata ada 6 orang anggota yang tambah kapas pengetahuan Jepang, yang kata Bunda di materi satu kemarin ya. Penambahan anggota ini membuktikan bahwa PPKI Jepang tidak dapat mengintervensi jalannya sidang PPKI. Untuk melihat susunan anggota PPKI bisa kalian dilihat di buku pakainya halaman 61. Yang jelas ketuanya adalah Soekarno, wakilnya adalah Muhammad Hatta. Kemudian ini PPKI mengadakan sidang, ada 3 sidang, tapi yang secara umum dibahas dalam setiap buku PPKI itu cuma sidang pertama, yaitu sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945, yang mana salah satu agenda dari sidang ini ialah untuk menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar tadi. Sehingga ya sidang pertama PPKI ini juga menghasilkan keputusan. Yang pertama kata Bunda tadi, salah satunya menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar ini. Yang kedua
kedua memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang berfungsi untuk membantu presiden dan wakil presiden sebagai sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan Undang-Undang Dasar terbentuk secara resmi. Jadi pada sidang pertama ini PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara, sebagai konstitusi negara kita. Dan juga pada sidang pertama ini PPKI memutuskan dan memilih bahwa presiden kita yang pertama adalah Soekarno itu sebagai presiden kita dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Terus di hasil keputusan yang ketiga membentuk KNIP. KNIP ini ialah untuk membantu tugasnya presiden dan wakil presiden sebelum adanya lembaga-lembaga negara seperti MPR. Kan pada zaman dulu kan belum ada lembaga negara seperti itu. Jadi itulah gunanya KNIP atau Komite Nasional Indonesia. Nah, ini yang kata Bunda tadi, yang keempat sidang kedua PPKI ini ada pada tanggal 19 Agustus dan yang ketiga pada tanggal 22 Agustus. Nah, sebenarnya pada yang sidang kedua dan ketiga ini cuma tambahan. Bisa kalian lihat di halaman 67, ini cakrawala kewarganegaraan. Pada sidang kedua PPKI ini menghasilkan keputusan pembentukan 12 departemen beserta para pejabat kementerian dan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta penetapan gubernur wilayahnya. Terus pada sidang ketiga PPKI menghasilkan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang berfungsi sebagai badan pembantu presiden dan penasihat presiden dan menetapkan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Jadi itu pada sidang ketiga PPKI ya. Tapi yang sidang kedua dan ketiga PPKI ini cuma tambahan aja. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bunda. Kalian juga bisa baca-baca ya bukunya terkait materi ini ya, karena Bunda sedikit saja penjelasannya. Jika ada yang belum paham boleh tanyakan sama Bunda di lewat GCN. Jadi kesimpulannya bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah konstitusi tertulis tersebut. Undang-Undang Dasar, mohon maaf typo ini ya, 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu kesimpulannya. Jadi jangan lupa bahwa perumusan dari Undang-Undang Dasar ini dilaksanakan pada sidang kedua PPKI kemarin ya, pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Kemudian disahkannya Undang-Undang Dasar ini pada tanggal 18 Agustus 1945